Billahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat, wabil khusus majelis ta'lim Hurun Ain di Kemanggisan yang semoga Allah selalu berikan keistiqomahan kepada jamaah-jamaahnya dalam menuntut ilmu, tentunya menjadi orang-orang tua yang saleh dan salehah, insyaallah bermanfaat untuk mencetak generasi Rabbani. Kita sedang membahas tentang 100 ciri wanita salehah sampai kepada ciri yang keempat. Ini kalau kita bahas tentang ciri wanita salehah, Allah, kita bangga jadi seorang muslim ini. Kenapa? Karena banyak sekali contoh arahan yang Islam ini jelaskan kepada kita, sehingga membuat kita ini betul-betul mengerti bahwa Islam sempurna dengan apa yang dicontohkannya. Bahkan Islam memperhatikan tingkah laku yang menjadi ciri seorang wanita solehah. Contohnya ini, yang pertama, bahasan kita pada perjumpaan kali ini, ya ini masuk sih ke bab yang keempat tentang menetapi adab Islam ketika bersin. Sampai urusan bersin itu ada dalilnya. Coba buat orang-orang yang merasa ada kesempurnaan pada agama lain, adakah di dalam agama yang mereka pilih, bahkan sampai meninggalkan agama Islam yang indah ini, kesempurnaan kepada syariat yang diajarkan? Makanya jangan membiasakan melihat agama dari orang yang beragamanya. Kalau mau cuma sekedar melihat dampak agama kepada orang yang beragama, silakan. Tapi kalau mengukur agama dari orang yang beragamanya, ini sebuah kesalahan. Ini sebuah kesalahan. Iya, Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jalla wa ala, pembuat syariat, menetapkan adab ketika bersin, di mana orang Islam diajarkan, baik laki-laki maupun perempuan, apa yang seharusnya mereka lakukan ketika bersin, apa harus yang mereka ucapkan, dan bagaimana doa tasmid yang perlu diucapkan bagi orang yang bersin. Ada sebuah riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, Jalul Abi Hurairah, sahabat Abdurrahman bin Sakhr, pernah menyampaikan sebuah riwayat di mana Nabi mengatakan, innallaha yuhibbul utas wa yakrahu tasa'ub fa idza atasa ahadukum wa hamidallah wa kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu ayaqula lahu yarhamukallah wa amat tasa'ub fa innama huwa minasyaitan fa idza tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a fa inna ahadakum idza tasa'aba dhahika minhu syaitan. Ada riwayat mengatakan begini, Nabi pernah bersabda, ini sahabat Abu Hurairah menjadi saksi. Beliau mengatakan,
Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu al-utas. Sesungguhnya Allah menyukai al-utas, bangkis. Itu Allah suka. Wa yakrahu tasa'ub, dan Allah benci sama yang namanya tasa'ub. Tasa'ub itu apa? Angop. Tasawuf. Ada kita bikin video pendeknya itu ya, waktu lagi di Madinah kemarin. Ikhwan yang angop mengatakan, Nabi bilang kalau lagi angop tuh ditahan semampunya, jangan Kalau ente bilang setan ketawa, dohika setan. Setan tuh dibikin nangis, dibikin kesel, bukan dibikin senang, ini dibikin bahagia. Fa idza tasa'adukum wa hamidallah, maka apabila ada orang yang di antara kalian yang bangkis, wa hamidallah, kemudian dia sebut nama Allah, dia katakan hamidallah, alhamdulillah, hamidallah. Karena haqqan ala kulli muslimin sami'ahu, maka diwajibkan hak orang beriman yang mendengarnya, ayakula lahu, untuk mengatakan yarhamukallah. Jadi kita kalau mendengar orang yang bangkis sambil mengatakan alhamdulillah, yarhamukallah, spontan yarhamukallah, ucapkan yarhamukallah. Wa amma tasa'ub, dan orang yang angop tadi, fa innama huwa minasyaitan, kata Nabi, itu dari setan. Fa idza tasaba ahadukum falyaruddahu mastata'a, maka kalau sampai ada yang suka angop, tahan semampunya. Jangan nggak boleh. Tahan. Fa inna ahadakum, kata Nabi, karena sesungguhnya idza tasa'aba, kalau seandainya kalian tasa'ab, angop, dohika minhu syaitan, setan itu pasti tertawa karenanya gitu. Setan mentertawakan itu orang yang begitu. Ikut demu angop nih. Masya Allah. Idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillah, wal yakul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyakul yahdikumullah wa yuslih balakum. Detail banget ya. Riwayat lain ini dijelaskan, riwayat Bukhari dalam kitab Fathul Bari, dijelaskan bahwa jika salah seorang di antara kalian bersin, hendaknya mengucapkan alhamdulillah. Dan buat orang yang mendengar, orang mengatakan alhamdulillah, katakan yarhamukallah. Didoakan semoga rahmat Allah untukmu, Allah berikan rahmat untukmu gitu. Fa idza qala lahu yarhamukallah, tapi kalau dia sudah mendoakan yarhamukallah, falyakul, maka katakan, cepat jawab, yahdikumullah wa yuslih ba'alakum. Yahdikumullah wa yuslih ba'alakum. Artinya, semoga Allah menunjuki kamu, memberikan hidayah dan memperbaiki keadaan. Makanya nggak habis pikir kalau orang nganggep dakwah sunnah kok dakwahnya wahabi, dakwah orang yang keras kaku. Saya mah nggak paham kadang-kadang sampai segitu bencinya dengan dakwah sunnah, sampai difitnah dengan istilah wahabi. Bab bangkis dan bab tasawuf saja nih kalau kita bahas, ini kan sudah mewakili, ya Allah, urusan kayak begini saja saling mendoakan. Coba lihat kelemah lembutan yang dipertontonkan. Orang bangkit bilang alhamdulillah. Buat yang dengar bilang alhamdulillah. Kenapa? Karena Allah menyukai bangkis tersebut. Katakan yarhamukallah, semoga Allah merahmati kamu. Kalau kamu sudah didoakan sama yang dengar kamu bangkis yarhamukallah tadi, katakan yahdikumullah wa yuslih balakum. Balasan doanya lebih banyak karena dia mendoakan kita. Yahdikumullah, semoga Allah berikan petunjuk hidayah selalu untukmu. Wa yuslih balakum, Allah perbaiki jiwamu, hatimu. Allah perbaiki keadaanmu.
ya, suruh saling mendoakan. Kita kalau ngeliat orang-orang soleh itu di negeri Arab tuh ketemu, assalamualaikum, kif halak, tayyib, alhamdulillah, yarhamukallah, yahdikumullah. Oh, udah saling mendoakan di antara mereka. Bisa difitnah sama segelintir orang yang mengatakan bahwa keras, kaku. Saya sih nggak habis pikir kadang-kadang. Ya, nggak tahu apa sih manfaat ilmu yang dia tuntut kalau berujung pada permusuhan, ya, mencibir orang, menyakiti. Ya billah wa na'udzubillah. Semoga kita nggak tergolong yang seperti itu. Atau sarojulani indan Nabi sallallahu alaihi wasallam fasammata ahaduhuma wa lam yusammit al-akhar. Faqala alladhi lam yusammituhu atasa fulanun fasammatuhu wa atastu falam tusammitni. Faqala hadha hamidallah wa innaka lam tahmidallah. Dari Anas bin Malik dikatakan, atau sarojulani, ada dua orang yang bersin, indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekat sama Nabi. Fasammata ahadahuma, maka beliau mengucapkan tasmid untuk salah satunya. Walam yusammitil akhar, sementara beliau enggak mentasmidkan yang lainnya. Faqala alladzi la yusammituhu, dan orang yang enggak ditasmidkan sama Nabi, enggak didoakan sama Nabi, berkata, fulan, orang tersebut mengatakan sama Nabi, atau safulan fasammatahu wa atastu falam tusammitni. Ya Rasulullah, tadi orang itu bangkis, kamu mentasmitkannya loh. Kamu katakan yarhamukallah. Wa atastu, sementara aku juga atastu, aku juga bangkis. Falam tusammitni, kamu enggak mentasmitkan aku, enggak mendoakan aku. Faqala, beliau pun bersabda, hadza hamidallah, ini orang yang kamu ngiri, hamidallah. Dia puji Allah, dia bangkis, asli dia katakan alhamdulillah. Maka saya katakan yarhamukallah. Wa innaka lam tahmadillah, sementara kamu lam tahmadillah, sementara kamu enggak puji Allah. Bagaimana saya bisa mentasbihkan kamu, kata Rasul. Ada yang komplain sama Nabi, bilang Nabi enggak adil nih. Si fulan bangkis dibilang yarhamukallah. Ini juga bangkis Rasul, tapi boro-boro dibilang yarhamukallah. Tasmidnya itu didoakan lah gitu ya. Nabi bilang, hadza fulan hamidallah, ini orang tadi memuji Allah dan saya muliakan, saya katakan yarhamukallah. Tapi kalau kamu kan nggak puji Allah, gimana saya muliakan kamu, kata Rasul. Nah, di sini jelas ada tujuan lebih besar dari sekedar berzikir kepada Allah dan memujinya, yaitu bisa memperkuat hubungan persaudaraan, kasih sayang, dan ketulusan antara sesama kaum muslimin maupun muslimat. Maka tadi saya sampaikan di bahasan tadi bahwa ya lihatlah bagaimana Islam mengusahakan untuk saling mengikat cinta kasih di antara kalian. Urusan bangkit aja saling mendoakan, orang sakit suruh menziarahinya, tahabu saling memberi hadiah, timbul cinta. Itu syariat. Tapi kalau ada orang yang mengatasnamakan dirinya seorang muslim, syariat belum dilakukan, jangan agama yang kau benci. Ya, bukan agama yang dibenci, orang yang dikritisi. Agama sempurna, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam ad-dina. Agama itu sempurna sudah agama nih, kata Allah. Kusempurnakan agama bagimu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, kusempurnakan nikmatku pun atasmu. Wa raditu lakumul Islam ad-dina, aku ridha Islam sebagai agama. Udah, agama ini sempurna ya. Kalaupun kita melihat orang kurang dalam beragama, bukan agama yang disalahkan. Terus sekarang lagi tren banget nih, memang ini korban sosial media sih ya.
banyak follower, gampang di-up, dipotong-potong ya. Kerjaan buzzer, motong buat mengangkat orang, motong video buat menjatuhkan orang. Yang dipotong, yang diangkat, yang bakal menjadi sebab kerusakan yang besar. Yang dipotong dan dibuang, ditimbulkan fitnahnya menjadi penyebab sebuah kedamaian. Karena takutnya syariat sampai kepada negeri yang tercinta Indonesia ini. Ya memang kalau agama sampai, sunnah sampai, orang banyak yang benar, ya pelaku dosa dan maksiat gulung tikar bikin dosa. Ya, orang-orang yang menjual diri, ya, para mucikari dunia, para pemakan riba, gangster-gangster yang menjual narkoba. Kalau semua orang ngerti agama, gulung tikar mereka. Ya, diusahakan bagaimana caranya supaya orang jangan benar. Ya, kita menyampaikan tentang masalah riba. Pokoknya biar bagaimana jangan sampai orang meninggalkan riba. Karena kalau semua orang sudah nggak melakukan riba, sempurna ini dunia. Usahakan jangan. Begitu bahasanya. Nah, walaupun nabinya mengatakan idza tabayatum bil ina wa akhadtum ajnabal bakar wa raditum bil zar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum zullan la yanju hatta tarju ila dinikum. Walaupun nabinya yang ngomong, kalau kalian biasa bermuamalah, berjual beli dengan cara riba, memegang buntut sapi, mengikuti sesuatu yang tak layak diikuti, raditum bizar'i, enjoy dengan kehidupan rutinitas harian kalian, bak petani yang redha dengan cocok tanam. Taraktumul jihad, kalian tinggalkan jihad, udah nggak ada lagi jihad, sudah nggak ada. Kepedulian sosial sudah mulai hilang, orang ego semuanya. Sallallahu alaikum zullan, Allah akan liputi kalian dengan kegelapan. Kegelapan itu umum. Ya, hukum nggak bisa ditegakkan, kebaikan dianggap sebuah hal yang ekstrim, ya. Dakwah Rasul dianggap dakwah Wahabi, dakwah yang menakutkan. Zullan. Lihat. Suara azan dianggap seperti lolongan anjing. Lihat. Sudah mulai tumpang tindih. Ruwaibidah di mana-mana, orang jahil ngomong agama, diekspos melalui sosial media, mencari follower sebanyak mungkin. Lihat zulmah. Ya, orang jahil ngomong agama mau bilang apa? Sogair di mana-mana, orang kerdil diangkat jadi petinggi-petinggi agama. Yang nggak kenal agama diangkat jadi orang yang serujukan beragama. Sallallahu alaikum zullan, kegelapan itu meliputi kalian. Layan ji'uhu hatta tarju ila dinikum, yang tidak mungkin kalian akan berubah dari kegelapan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Hatta tarju ila iyalah hatta tarju ila dinikum. Udahlah, ini penyebab-penyebab keburukan yang mesti dihindari ini. Karena Allah baik, cuma terima yang baik. Makanya lihatlah kelemah lembutan syariat ini, agama yang mulia ini, ya. Sampai-sampai kita betul-betul paham bahwa apa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan. Cuma yang mau bilang apa? Makanya pahamilah kemuliaan tersebut supaya mendatangkan kebaikan dalam syariat. Masya Allah. Ya. Taib. Kemudian, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atasa wada'a yadahu aw sabahu ala fihi wa haffadha aw adda biha sautahu. Berkaitan dengan tasawuf, kan manusia juga nggak bisa menghindari, kadang-kadang ngantuk, ya. Tasawuf, lelah, capek, gitu. Itu kan memang organ tubuh kita bereaksi gitu. Biasanya kalau ngantuk itu tasawuf. Kalau capek, gitu ya. Nabi contohkan, ya Nabi juga manusia, dia juga merasakan seperti itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atasa, ketika beliau meletakkan kalau seandainya beliau atasa, beliau bangkis, itu masih bahas bab bangkis ya. Wadu ayadahu, meletakkan kedua tangannya, aw sabahu ala fihi, atau pakaiannya pada mulut, dan merendahkan suara bersinnya. Jadi Nabi kalau bangkis tuh atau ya, menahan bangkis dengan dua tangan atau dengan pakaiannya.
mengecilkan suaranya. Wada'a yadahu aw sabahu ala fihi aw saubahu ala fihi. Wada'a yadahu aw saubahu ala fihi. Wa khaffada aw ghadda biha sautahu. Beliau berusaha untuk merendahkan suara bersinnya. Itu akhlak, itu adab. Kalau tadi kan ditahan. Astaghfirullahaladzim. Ya, Masya Allah. Kita boleh memohon ampun kepada Allah, ya boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Ulama nggak menyalahkan. Kita menahan tasawuf kita ini semaksimal mungkin sambil beristighfar, manis, nggak ada masalah. Nah, ada kesimpulan para dokter ini, ilmu pengetahuan modern tuh telah menguatkan bahwa ketika seseorang bersin, maka jantungnya akan berhenti bekerja sesaat. Ya, kemudian kembali bekerja lagi, maka segala puji bagi Allah yang mengembalikan jantung untuk kembali bekerja. Dan dia memulai lagi kehidupan yang baru dengan karunia dari Allah. Masya Allah. Kebayang tidak? Jadi betul-betul yang namanya bersin ini nikmat. Kayak Allah kembalikan manusia dari kehidupannya. Kayak kehidupan yang baru seperti itu. Bangkisnya itu seperti orang diberikan kemuliaan untuk mengawali kehidupan yang lain. Itu bab bangkis lah sudah kita bahas ya. Masuklah kita kepada bahasan berikutnya, yakni bab yang menjelaskan tentang tidak menunggu akhlak wanita soleha yang lain. Di bab yang kelima ini menjelaskan tentang tidak menunggu-nunggu perceraian wanita lain agar bisa menggantikan posisinya. Wah, ini babnya agak mental sedikit nih. Cuma ya perlu disampaikan, ini kan bahasan kitab ya. Dalam kitab tersebut dijelaskan ada bab yang kelima buat ciri wanita soleha yang kelima. Kayaknya agak berat nih babnya. Diberikan judul tidak menunggu-nunggu perceraian wanita lain agar bisa menggantikan posisinya. Kayaknya bab nikah nih. Baik dia seorang gadis maupun dia seorang janda, kalau dilamar sama laki-laki bukan cuma cari yang single. Yang dia cari lelaki yang baik. Dan lelaki yang baik itu ada yang single, ada yang double. Kayak main badminton. Ya, ada yang masih belum menikah atau memang pernah menikah bercerai jadi seorang duda. Ada juga yang sudah menikah dan memang makmur rumah tangganya. Ya, itu kondisi lelaki ya seperti itu. Kalau dia mau menikah ya silakan saja, baik dia seorang perjaka maupun dia seorang duda atau dia seorang suami. Islam tawarkan syariat karena memang tujuan nikah ini kan untuk menghilangkan fitnah di antara manusia. Perempuan boleh, yang mau nyari jejaka ya silakan. Gadis nyari perjaka boleh, gadis nyari duda juga boleh, gadis jadi istri yang kedua pun nggak ada masalah. Atau mungkin seorang janda mencari perjaka, atau janda mencari duda, atau janda siap dipoligami, nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu kalau perempuan masih milik orang, dilamar tuh nggak boleh. Nah, maka ada bab tersendiri nih, bahwa wanita muslimah itu kalau dia mengiyakan pasangan seorang lelaki untuk menikahi dirinya, yang dia lihat itu lelaki yang khiyar, yang baik, lelaki yang mengerti bahwa rumah tangga itu adalah tanggung jawab di pundaknya, menjadi rijal, pemimpin dalam rumah tangganya, dengan misi dan tujuan menikah yang didialogin. Ada dialog di antara mereka, ada dialog di antara mereka. Betul-betul paham, ya paham lah. Sampai dia mengerti bahwa dia menikah untuk sebuah tujuan, sebuah misi. Nah, perempuan ya harusnya berilmu gitu loh. Ini yang dicari bukan yang baik, yang sendiri. Bahkan kalau sudah punya istri, kalau bisa dia berikan syarat, ya aku sih mau aja, tapi aku nggak pengen kamu punya istri. Ceraikan dulu yang ada. Ini
wanita-wanita milenial ini. Laki-lakinya nurut aja lagi. Udah cari tempat lain yang mau. Jangan dipaksakan. Kenapa pernikahan mengorbankan rumah tangga yang ada gitu loh. Yang nggak diperbolehkan. Nggak akan pernah ada yang namanya ibadah itu merusak ibadah tuh nggak ada. Ya, tapi saya mau sama dia. Kalau saya mau sama dia, resikonya kan harus melepas yang ada. Berarti nggak baik dia. Cari yang lain. Cari yang lain. Nggak ada ibadah merusak ibadah tuh nggak ada di Islam. Laki-laki juga sama. Ya belum saatnya Anda berpoligami. Kalau pada akhirnya pernikahan kamu yang berikutnya merusak pernikahan yang ada, ya belum saatnya. Makanya dari awal didik diri kita, istri kita, rumah tangga kita dengan syariat, bukan dengan adat istiadat. Maaf ya, di sini tradisinya nggak ada orang yang kayak begitu. Kok adat yang dikedepankan? Emang yang nyuruh nikah lagi siapa? Kan Allah. Kalau yang nyuruh manusia kita boleh nggak nurut, atau tradisi yang ada nggak apa-apa. Ya. Kalau di Islam syariat itu perintah Allah, contoh Rasul. Ya. Makanya tegaklah syariat. Nah, di sini dijelaskan wanita muslimah yang hidup bermasyarakat diharamkan berbuat tipu daya, pengkhianatan dan akhlak hina lainnya yang biasa terjadi di tengah masyarakat yang tidak mengikuti petunjuk Allah. Salah satu akhlak yang sangat buruk yaitu seorang wanita menampilkan diri kepada seorang laki-laki yang telah beristri dengan tujuan merebut dia dari istrinya. Ini yang dibilang pelakor. Bisa jadi dia pelakor perebut laki orang. Kenapa? Karena memberikan syarat menikah dengan dirinya, menceraikan yang ada, itu pelakor. Kalau dia nggak memberikan syarat kepada lelaki itu untuk menceraikan istrinya, dia bukan pelakor, dia penegak syariat. Apalagi memang mengerti agama. Ini yang sudah langka di akhir zaman ini. Ada sih beberapa negara yang tahu bahwa pada akhirnya perempuan butuh laki-laki untuk membuahi. Kalau di negeri kita ini masih jarang yang seperti ini. Karena mereka masih merasa bahwa perempuan itu lebih banyak ketimbang laki-laki. Perempuan lebih sedikit ketimbang laki-laki. Merasa direbutkan gitu. Ya, nanti ada masanya di mana Nabi sudah mengatakan bahwa pada akhir zaman nanti 1:50. 1 laki 50 perempuan. Kebayang gak tuh? Kalau 1 laki 1 perempuan 49 sama siapa tuh? Wah, fitnah, yang ada prostitusi. Yang ada perzinahan di mana-mana. Terserah tat dengan siapa kek. Saya sih gak akan pernah rela. Ya gak apa-apa, hak ibu. Ibu gak mampu gak ada masalah. Islam gak mengatakan dosa kalau kita gak mampu kan. Tapi mesti dipikirkan. Yang berhak untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang kan bukan cuma ibu, banyak yang lainnya. Ya kalau suami sanggup silakan, kalau gak sanggup bapak jangan sok sanggup. Akhirnya mudaratnya lebih besar. Lawang yang ada aja nggak diperhatikan, disembarangin, dilecehkan, dikucilkan. Mau bikin sesuatu story yang baru lagi ya jangan, nggak bagus lagi nantinya. Ya. Tapi sebegitulah bahasa agama. Bahwa akhlak yang sangat buruk di akhir zaman ini, ya seorang wanita menampilkan diri kepada seorang laki-laki yang telah beristri dengan tujuan merebut lelaki dari istrinya. Lalu lelaki itu menceraikan istrinya. Lantas laki-laki itu mencurahkan semua yang dimilikinya kepada si wanita yang merebut itu. Sehingga semua kebaikan laki-laki itu akan beralih menjadi milik wanita tadi. Astagfirullah. Nikah buat dapat dunia. Ini yang begini biasanya takut mati nih. Ya, nikah buat dapat dunia, yang begini takut mati, takut tua nih. Wah, betat-betot dia tuanya, gak berani tua gitu ya. Gak siap hidup ini fana, ada masa berganti, waktunya yang bergulir ini, yang kecil jadi besar, yang besar jadi tua, tua jadi renta. Ada selesainya hidup. Ya, seorang wanita muslimah yang sadar tentu akan menjauhi tabiat buruk, lagi hina, yang telah dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Larangan beliau itu tercakup dalam beberapa akhlak dan kebiasaan buruk lainnya yang terlarang. Dan larangan ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dari Abi Hurairah, di mana Rasul pernah bersabda, ya, beliau mengatakan, la tanajasu wa la yabi'il mar'u ala bai akhi wa la yabi' hadirun li badi' ولا يخطب المرء على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى
litaktafi'a ma fi ina'iha. Dalam sebuah riwayat yang sahih dalam kitab Fathul Bari, Imam Bukhari mengumpulkan hadis ini, ya, di mana Nabi pernah bersabda, la tanajasu, jangan kalian melakukan najas, pura-pura menawar dengan tujuan menaikkan harga, namun enggak bermaksud membeli. Teknik orang dagang di pasar yang salah ini. Lihat orang nawar belagak tinggi, padahal enggak, cuma buat merusak, enggak boleh itu. Wala yabi' al-mar'u ala bai' akhihi. Janganlah seseorang membeli barang yang sedang ditawar oleh saudaranya. Wala tas'alil mar'atu talaqal ukhra. Dan janganlah orang kota janganlah seorang lelaki ini meminang wanita yang sedang dalam proses pinangan saudaranya. Litaktafi ma fihi ina'iha. Dan jangan pula seorang wanita meminta agar suaminya menceraikan madunya, agar dia bisa menampung apa yang ditumpahkan dari bejana madunya itu, mendapat perhatian sepenuhnya dari suaminya. Gak diperbolehkan. Dari muamalahnya sudah nampak sekali. Nabi sudah larang orang najas, pura-pura menawar, tujuan menaikkan harga, namun tidak bermaksud membeli agar rusak jual beli seseorang. Ya, begitu pula membeli barang yang sedang ditawar oleh saudaranya, nggak boleh. Atau orang kota menjadi cala untuk menjual barang orang desa, nggak boleh. Ya, dagang mengambil keuntungan di desa tuh nggak diperbolehkan orang kota. Orang kota datang kalau bisa bantu orang desa, bukan mengambil keuntungan. Ya, janganlah seorang wanita meminta agar suaminya menceraikan madunya, agar dia bisa menampung apa saja yang ditumpahkan selama ini kepada madunya oleh suaminya, untuk mengambil jatah dunianya. Jangan. Riwayat lain mengatakan, la yahillu limra'atin tasa'alu talaq ukhtiha litastafrigha sahfataha fa innama laha ma quddira laha. Tidak halal bagi seorang wanita minta suaminya agar menceraikan madunya, agar dia bisa menumpahkan bejana saudarinya itu. Karena madunya itu juga memiliki bagian yang telah ditentukan baginya. Ini kalau nggak sanggup, nggak usah terima poligami. Saya nggak mau, nggak kuat. Mendingan begitu dari pertama, jangan coba-coba. Apalagi ingin menimbulkan kerusakan pada rumah tangga yang ada, haram. Ini yang nyuruh nikah nih Allah. Fankihu ma tawbalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba wa in khiftum ala ta'dilu fawahida. Yang nyuruh Allah. Anda belum sanggup disuruh sama Allah, jangan rusak syariat. Jangan rusak syariat. Karena para nabi berpoligami. Iya. Para sahabatnya pun berpoligami, ulama semua berpoligami, enggak ada masalah. Kamu yang bukan nabi, bukan sahabat nabi, bukan ulama, ya enggak setuju, ya dimaklumi karena kejahilan. Maka kalau nggak sanggup jangan merusak syariat. Jangan gampang mengatakan perempuan yang menerima lamaran laki-laki itu jadi istrinya kedua, ketiga, keempat, wah pelakor. Kalau pelakor itu memberikan syarat ceraikan dulu yang ada, baru nikahi saya, itu pelakor. Nah kalau dia nggak nyuruh menceraikan yang ada, bukan pelakor, penegak syariat. Kita berhusnuzon, dan itu nggak gampang, karena dia nikah dengan ilmu, bukan dengan syahwat. Kalau para pelaku nikah dengan syahwat, akan berpikir, saya nggak mau berbagi pasangan. Itu kalau nikah dengan syahwat. Atau pernikahannya membuat dia hubud dunia. Yang begini, suaminya mati nggak nerima, terjadi perceraian, bisa stres, yang begini-begitu biasanya. Karena dikedepankan syahwatnya saja. Prakteknya mbak yang kayak istri buat suaminya. Yang masak makanan pagi, siang, malam ya mbak. Nyuci baju, neriska pakaian dalam suaminya, menyiapkannya di dalam lemari ya si mbak. Suaminya sakit, yang repot ke apotik beli obat ya mbak. Lihat, sepatu butek dimengkilatin ya mbak. Istrinya mana? Sibuk di TikTok, ya, bergoyang-goyang, menawarkan diri ke dunia maya. Subhanallah. Ayo dirubah, semua dirubah. Ya, jangan membiasakan diri menjadi hakim buat syariat. Ya, karena kalau enggak, kamu yang berani mengambil keputusan, Allah yang memutuskan di antara kalian. Ya.
Kita paling pegal sama orang yang belum ngerti agama, sok ngomong agama, ini bahaya sekali. Ya, berbahaya sekali sehingga memilah-milah syariat. Bagaimana caranya riba itu halal, dimaklumi oleh Allah. Bagaimana caranya Islam itu salah menetapkan hukum poligami, ya. Bagaimana mereka menganggap bahwa Islam ini agama ini kaku. Wah, dibikin di akhir zaman ini. Ya, seakan-akan syariat yang Allah perintahkan dan Nabi contohkan itu sesuatu yang nggak layak untuk dilakukan. Masya Allah, ya. Udahlah, jangan kita merusak syariat. Resikonya nanti kita perang melawan Allah si pemilik syariat. Ya, tegas Nabi mengatakan la yahillu limra'atin tasa'ala talaqa ukhtiha. Tidak halal bagi seorang wanita minta suaminya agar menceraikan madunya. Litastafrigha sahfataha, agar dia bisa menumpahkan bejana saudarinya itu. Fa innama laha ma qaddara laha, karena madunya juga memiliki bagian yang telah ditentukan baginya. Kan kalau rezeki itu kan orang tua ke anak, ya nahnu narzuqukum wa iyyahum. Suami kepada istrinya, ya, anak kepada kedua orang tuanya. Kadang besar kecil rezeki yang kita miliki itu tergantung wasilah yang kita punya. Rezeki kita banyak karena memang kita banyak tanggung jawab. Nggak ada masalah, ya, makanya laki-laki yang tegas, tapi ya jangan dipaksakan. Kalau nggak sanggup jangan dipaksakan, karena agama bukan paksaan. Ya, agama bukan paksaan, la ikraha fiddin. Nggak boleh terpaksa dalam beragama, tuh nggak diperbolehkan dalam Islam. Ya. Taib, ya, hal ini karena seorang muslimah itu pada hakikatnya saudari dari muslimah lainnya. Dan dia harus mengimani bahwa apa saja yang telah ditentukan oleh Allah niscaya akan dia dapatkan. Harus yakin. Tidaklah dia akan menjadi seorang muslim mukminah sejati kecuali dengan mencintai saudarinya. Itu apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ya. Jadi kalau cuma gara-gara urusan dunia, takut nggak kebagian rezeki, berbagi nafkah seorang suami, ini lupa diri bahwa rezeki itu Allah yang ngatur, bukan suaminya yang ngatur. Suami cuma numpang lewat rezeki Allah melalui dia kepada istrinya. Ya, kita nggak tahu, mungkin jadi lebih sukses nanti suaminya. Allah mengatakan wa iyyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalaupun ini orang nikah kondisinya susah, miskin, Allah bakal kayain dia. Asal betul di acara nikahnya bukan cuma syahwat yang dikedepankan, bukan. Karena beliau menikahkan, memerintahkan kita untuk menikah dengan yang baik. Al-wadud, al-walud. Cari perempuan yang baik, ya. Rahimah, penuh welas asih, subur, banyak anak. Karena tujuan nikah itu bukan cuma gerandang-gerendeng kayak laron di musim hujan berduaan kemana-mana, bukan. Misi memperbanyak umat Muhammad. Bilang sama pasangan kita, wahai laki-laki, aku menikah dengan madrasah anak-anakku. Bilang kepada ayah, anak-anak kalian, wahai para wanita, ya, aku menikah dengan lelaki yang bakal membawa kita ke surga. Bilang seperti itu, gitu loh. Supaya mereka tahu bahwa tujuan rumah tangga ini bukan cuma berkamuflase, bermesra-mesraan seperti yang dibuat oleh segelintir orang-orang di video pendek yang di-up di sosial media. Ya, cuma modal panggilan-panggilan khusus ketika di hadapan orang, orang pada pulang berantem lagi. Yang beb, ketika orang sudah nggak ada, wah main cakar-cakaran lagi. Udahlah, ya, makanya cinta dan benci karena Allah, bukan karena orang. Ya, kalau benci dan cinta karena Allah, ya terjadi masalah pun Allah bakal menggantikan dengan yang lebih baik nantinya. Ya. Harus dipahami dengan ilmu nih, Masya Allah. Taib. Ya. Biar lebih panjang bahasa nih, kita pengen beralih kepada tanya jawab. Kayaknya banyak pertanyaan yang mesti dijawab nih. Ya. Jadi dua ada yang kita tekankan. Yang pertama bahasan tadi tentang berbangkis, kemudian tasawuf, angop, ya, kayak orang ngantuk gitu. Dan yang ketiga kita bahas agak melenceng dengan bahasan pertama, cuma memang harus disampaikan berkaitan dengan ciri khas wanita soleha yang kelima,
tidak menunggu perceraian wanita lain agar bisa menggantikan posisinya. Pentingnya nikah untuk perempuan. Ya, pentingnya nikah untuk perempuan, sehingga orang perempuan jangan menggampangkan masalah nikah. Jangan enjoy dengan kesendiriannya. Akhirnya bermaksiat. Ya, nikah itu nikmat, wallahi nikmat. Kata Abdullah bin Abbas, kalau aku tahu usiaku sampai 10 hari lagi, yang kulakukan adalah menikah. Wanita-wanita zaman Rasul begitu. Suaminya meninggal di medan tempur, syahid. Masa idahnya 4 bulan 10 hari. Pasti dia menikah, nggak dia tunda waktu. Nggak mau menyendiri. Karena apa? Karena sayang dunia yang sebentar ini disikapi dengan kesendirian, ya sayang. Dia butuh seorang laki-laki yang mau memaklumi dirinya. Dan dia siap menjadi madrasah buat anak-anak pasangannya nanti. Itu yang cerdas seperti itu, ya. Masya Allah. Taib. Yuk kita bahas, banyak pertanyaan yang sudah masuk ini. Yang nyuruh nikah lagi ibu dan kakak-kakaknya, karena kalau anaknya nolak akan dibilang anak laki-laki yang durhaka sama orang tua karena nggak dengar omongan orang tua. Waduh, ini obrolan sepihak nih, anak nggak tahu nih. Kenapa tuh ibunya nyuruh nikah lagi? Kenapa saudaranya nyuruh nikah lagi? Perlu diklarifikasi dulu. Tapi memang hukum asal menyuruh nikah itu kan menyuruh ibadah. Kalau memang layak dia menikah lagi, ya nggak apa-apa. Kalau memang nggak layak, ya jangan dipaksakan. Fattakullah mastata'tum, bertakwa semampunya gitu ya. Saya nggak tahu, nggak boleh menyuruh menikah karena kecewa, karena kesel, karena marah, nggak boleh. Karena nggak suka perseteruan antara mantu dengan mertua, ipar dengan ipar, itu nggak diperbolehkan. Ya. Harusnya sih syariat menikah itu kan syariat Allah, bukan handmade manusia, bukan. Ustadz, mama sakit, harus cuci darah, tapi nggak mau. Tapi mengeluh aja. Saya harus gimana Ustadz? Ya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini kamu bicara tentang mendakwai orang tua berarti ya. Ya kalau di Islam kan kalau ngomong sama orang tua kan mesti pakai bahasa persahabatan. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadikan kedua orang tuamu itu sahabat. Ngomongin baik-baik, insya Allah. Orang tua tuh kalau diomongin baik-baik, insya Allah Allah akan berikan yang terbaik, insya Allah. Jadi jelaskan tentang masalah cuci darah, jelaskan tentang hikmah dibalik berobat yang merupakan syariat dalam agama. Mama kan pengen sembuh, mah nggak bisa kita minta sembuh dari Allah tanpa ada usaha. Cuci darah ini usaha kita. Mudah-mudahan dengan ini mama disehatin, ya, mama jadi baik, jadi mulia, ibadah mama jadi gampang ke depan mah. Masalah biaya mama nggak usah pikirin, kita anak-anak sudah punya, aku mah insya Allah buat mama. Ya, tapi kalau memang mama juga nggak mau juga, ya Islam juga nggak menyalahkan mah. Kalau mama ridho dengan penyakit mama, ya nggak apa-apa juga. Karena zaman Nabi juga ada orang yang ketika tahu Nabi mengatakan jika kau sabar dari penyakitmu, surga jaminannya. Asal jangan banyak mengeluh. Jangan banyak mengeluh. Yang nggak boleh ini kan banyak mengeluh. Banyak mengeluh. Nggak mau berobat tapi mengeluh. Kalau nggak mau berobat karena bersabar, ya Islam nggak menyalahkan. Tapi kalau nggak mau berobat kemudian mengeluh, ya ini yang diharamkan. Pak Ustadz Afwan, gimana kalau udah nikah LDR? Gimana menurut pandangan Ustadz? Iya, jarak jauh dalam pernikahan kan ada legalitas ulama. Yang penting di waktu yang sama. Dimana nggak memungkinkan berjumpa, tapi bisa video call atau telepon. Ada saksi di sana, 2 laki-laki yang baik dan benar. Ada walinya, ada pengantin perempuannya. Ya, itu minimal saksi 2. Kalau banyak lebih bagus lagi. Ya, dan dalam kondisi yang bisa dipastikan bahwa memang rukun nikahnya jelas. Ada wali, ada pengantinnya, ada 2 saksi, ada mahar, ada ijab kabul. Kalau bisa lakukan, gak ada masalah. Ustadz, bagaimana menyampaikan kebenaran kepada orang tua? Karena yang dilakukannya salah, tapi hatinya keras, malah marah-marah dan merasa benar, dan selalu membela anak yang melakukan kesalahan. Jadi kasih sayang yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Masalah anak sama orang tua ini selalu kurang lebih mirip kayak begini.
Ya, di mana orang tua nggak gampang nerima masukan anak, entah sebabnya apa, mungkin cara bicara anak kepada dia, wallahu a'lam. Atau mungkin saudara melihat ketimpangan kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya. Banyak nih kasus kayak begini. Ya ini masalah rasa, masalah cinta ya. Kadang cinta orang tua itu lebih nampak kepada anak-anaknya ini yang punya masalah, yang sering berbuat salah, sering berbuat khilaf. Ya lebih susah diajak dewasa, nggak ngerti yang baik seperti apa. Malah dia condong untuk memuliakan yang seperti itu. Ya saya sih pernah bertanya sama beberapa orang tua tentang masalah ini. Ya mereka katakan ya orang tua ke anak itu yang ada cuma rasa cinta. Dan cinta itu nggak bisa dipaksakan. Karena cinta yang sejati itu ketika kita bisa mencintai seseorang karena kekurangannya. Kenapa? Terpanggil kita untuk menyempurnakan kekurangan yang dia miliki. Itu cinta yang hakiki. Dan kebanyakan orang tua seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Di mana mereka itu nggak bisa menahan rasa khawatir, rasa kangen, rasa pengen menyimpulkan, pengen memberikan masukan kepada orang yang memang membutuhkan. Masya Allah. Ya bersabarlah. Ya sampai kalian terus dakwah. Sambil didoakan, semoga satu waktu Allah berikan hidayah buat orang tua kita insya Allah ya. Allah. Baik. Silakan, ada lagi yang lain? Yang mau ditanyakan? Ayo, fadhali. Ustadz, orang saya dua-duanya sudah meninggal. Yarhamuhumullah, semoga kedua diberikan rahmat insya Allah. Selain berdoa dan sedekah, amalan apa Ustadz? Ya, yang baik untuk orang tua kita Ustadz. Berarti ini kita berbakti kepada kedua orang tua ketika mereka sudah wafat ya. Ya. Pasca wafatnya orang tua kita itu kewajiban yang pertama hak mayit sama orang hidup. Dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Sisanya sambung tali silaturahmi dengan teman-teman orang tua kita. Realisasikan, mungkin punya hutang bayarkan hutangnya, punya janji tunaikan janjinya. Kebiasaan baik kita sama orang tua kita jangan hilang. Di hari-hari tertentu kita suka berbuat baik ketika mereka hidup. Ketika mereka sudah wafat, tunaikan. Jangan nggak ditunaikan. Tiap Jumat suka ngasih orang tua, ya beliau sudah nggak ada rutin kan. Kasih ke orang miskin, pahalanya buat beliau. Itu anak yang baik berbakti seperti itu. Atau membuatkan sesuatu yang fenomenal, yang pahalanya panjang buat si mayit. Atau keseluruhannya jadilah anak yang soleh. Karena anak yang soleh ini yang doanya masuk ke lubang kubur orang tua kita. Ya, jadi jadilah anak yang saleh, anak yang mengkritisi diri dan selalu merapikan diri untuk kebaikan dirinya dan tentu pahala buat kedua orang tua. Anta wa maluka li abika, karena kau dan hartamu milik orang tuamu. Maka semua kebaikanmu milik kedua orang tuamu. Ustadz, bagaimana kalau kita memilih diam kepada orang tua daripada kita terkesan melawan karena selalu selisih paham dengan saya? Karena ibu saya lebih mendengar kakak saya. Udah ngadepin orang tua, sabar. Nanti kamu bakal punya anak. Kamu bakal punya pasangan yang soleh. Kamu jadi istri yang soleha, bakal punya anak nanti kamu. Kamu baru merasakan nanti betapa sakitnya orang tua didebat sama anak. Karena orang tua kita makin tua makin kayak anak-anak. Makanya ketika kamu biasa menyiapkan maklum buat orang yang kamu cinta, nanti orang yang mencintai kamu pun akan menyiapkan maklum buat kamu. Diam lebih baik buat kamu. Kamu yang tahu kapan yang baik untuk mendebat orang tua dengan debatan yang baik. Ya. Intinya jangan pernah berkata kasar sama orang tua kita. Apalagi sampai melengkingkan suara lebih tinggi dari suara orang tua kita. Insya Allah ya, kalau kita bisa mengemas kata, orang tua suka kok dengan anak yang baik. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ustaz, saya ini single parent Ustaz, dan menjanda sudah 7 tahun. Dosakah jika saya tidak ingin menikah lagi dengan alasan ingin menyayangi seutuhnya? Ya, wallahu a'lam bishawab. Kamu manusia, enggak sekuat sahabat-sahabat Rasul yang lebih memilih menikah. Kamu yang bisa mengukur diri, kamu punya syahwat, punya keinginan, ya. Cinta seperti apa yang kamu tawarkan dengan talbis, dengan keburukan yang kamu rutinkan. Kalau bisa nggak berbuat keburukan, ya nggak apa-apa juga. Atau dengan alasan belum dapat pasangan yang tepat, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau cinta yang seutuhnya, cinta yang seperti apa? Dengan kesendirian,
menghabiskan waktu dengan sosial media misalkan, atau kemana-mana tanpa mahram, atau dekat dengan orang-orang yang nggak jelas keagamaannya, kan berbahaya buat kamu nantinya. Wa iyyadubillah wa na'udzubillah. Ya, sebaiknya sih kamu terima nanti kalau ada lelaki yang lebih baik ketimbang suamimu yang dulu ya. Wallahu a'lam. Ustadz, bapak anak lagi sakit prostat karena anak 5 mau merawatnya, tapi bapak anak maunya ke keluarganya di kampung. Jadi harus bagaimana Ustadz? Ya sepakati dengan anak-anaknya. Nggak apa-apa kalau itu nyaman buat orang tua, nggak masalah. Yang penting keinginan dia, bukan keinginan anak menjauhkan diri dari orang tua. Fasilitasi. Ya udah, kalau emang nyaman buat ayah di kampung, nggak apa-apa. Kami fasilitasi ayah ya, tempat tinggal, pengobatan, penjagaan. Ayah tolong apapun bilang sama kami, karena hukum asal kami pengen merawat ayah. Jelaskan. Karena orang tua tahu sendiri bagaimana dia bisa survive dengan keadaan. Ustadz, gimana kalau istri minta cerai dan mengajari anak untuk durhaka kepada ayahnya sendiri? Bagaimana langkah yang harus ditempuh suami? Apa kesalahan suaminya adalah menikah lagi, mempunyai anak dari istri yang kedua? Kamu yang ngerti lah ya. Anak itu kan nasab kamu. Ya harusnya sih perceraian itu nggak terjadi permusuhan ya. Kalau udah nggak ada kesamaan dalam berbagai hal dalam rumah tangga, ya memang bercerai solusinya. Cuma ya jangan sampai perceraian ini malah membuat anak jadi durhaka sama orang tuanya. Ya, itu nggak diperbolehkan. Ya saran saya sih, kamu lelaki punya power untuk meluruskan semua. Jangan dengan kekerasan dan kelemah lembutan ya. Anak sih nggak bakal kemana. Satu waktu dia bakal kembali pada kedua orang tuanya, insya Allah. Menyayangi anak seutuhnya, Ustaz. Anak saya laki-laki usia 7 tahun. Ya berarti Anda belum siap untuk berbagi rasa. Ya selama memang kasih sayang Anda kepada anak Anda ya, ini menimbulkan maslahat buat anak, ya nggak apa-apa. Khawatir kalau sudah menikah lagi kan anak nomor 2 ya, masih nggak masalah. Tapi banyak-banyak istighfar. Khawatir Anda nggak sanggup untuk menjalani hidup ya, berumah tangga karena sebab-sebab dunia yang seperti ini ya. Tapi saran saya kalau sudah sanggup nanti jangan menutup diri. Semoga Allah berikan yang terbaik buat kamu dengan pasangan yang baik ke depan, insya Allah ya. Assalamualaikum Ustadz, orang yang mengaku Islam tapi membenci syariat Islam dan tidak mau sholat, apa statusnya orang tersebut Ustadz? Ulama berfatwa kalau sampai dia nggak sholat dan membenci syariat, ancamannya kafir. Ancamannya kafir. Ancamannya kafir. Hati-hati ya, ada orang Islam tapi anti syariat, wah itu nggak diperbolehkan tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, orang tua saya sudah berpisah saat Idul Fitri tahun kemarin. Adik-adik saya silaturahmi ke rumah ayah saya. Tapi saat adik-adik saya datang malah marah-marah dan memberitahu keburukan ibu saya. Apakah saya harus tetap silaturahmi, Ustaz? Ya kalau silaturahmi sih jangan diputuskan ya. Apapun yang terjadi di sana ya hadapi. Ya kalau memang ada keburukan ya diislah, dijelaskan bahwa itu salah yang disampaikan gitu loh. Ya. Bagi itu orang tua sendiri kan. Ustadz, ya, doakan anak punya anak kembar 6 insya Allah. Oh masya Allah. Kalau betul Allah berikan kemudahan bagus buat kamu, tapi jangan yang berbahaya ya, yang biasa-biasa aja bro. Ya, mau kembar nggak kembar, yang diminta anak yang soleh bukan anak yang kembar. Ya, minta anak yang soleh. Yang ada tuh Robi habli minas solihin. Berikan aku anak yang soleh, bukan berikan aku anak yang kembar. Ya, masya Allah. Ya, dalam syariat minta berikan anak yang soleh, bukan anak yang kembar. Ya, kalau dikasih kembar alhamdulillah bisa dirawat dengan baik. Sekali lahiran banyak, lahiran lagi. Tapi kalaupun tidak, itu takdir Allah. Ya, yang penting anak yang soleh. Assalamualaikum Ustadz, saya baru diceraikan sama suami. Saya minta balik suami nggak mau Ustadz. Bagaimana baiknya Ustadz? Ya saya nggak tahu Bu. Gimana dong? Ya, gimana? Saya nggak tahu gimana baiknya. Ya cobalah ada wasilah orang lain yang menyampaikan kepada suaminya tentang keinginan anak untuk kembali. Atau jadilah sesuatu yang layak untuk suami kembali kepada kamu. Itu yang paling baik buat kamu insya Allah. Ya Allah semoga diberikan yang terbaik buat hubungan kalian insya Allah.
Ustadz, saya ini single parent, tapi di umur yang tua ini baru kepingin nikah. Terlalu asik membesarkan anak. Masih layakkah saya, Tat? Ya layak lah insya Allah, Bu. Ah, tuh denger tuh yang tadi pengen fokus sama anak. Ini juga sama nih. Dia duluan tuh. Ya, fokus sama anak, sekarang udah tua baru pengen. Ya agak susah. Kalau nggak nyari yang seumuran atau kita serahkan sama Allah takdir yang baik seperti apa. Kalau masih muda kan masih punya kesempatan, masih bisa memilah lah ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ustadz, kalau pacaran beda agama gimana baiknya Ustadz? Ya, firman. Kayak nggak ada yang seagama. Ya kalau dibilang gimana, hukum asal pacaran ya nggak boleh. Nikahi, pindahin agamanya. Nah, dakwah kan itu paling baik. Emang nggak ada muslimah yang jelas keagamaannya? Apa nyari yang agamanya berbeda? Astagfirullah. Takutnya asal dapet nih yang kayak begini. Jadi laki-laki yang soleh. Allah siapkan perempuan yang soleh buat kamu nanti insya Allah. Ya, wallahu a'lam. Ya akhir insya Allah semoga manfaat yang disampaikan. Sejam sudah kita bahas kajian ini dan mudah bermanfaat buat kita semua insya Allah. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Jaga upah di antara kita ya. Jaga upah di antara kita dan jangan lelah untuk selalu saling mendoakan di antara kita. Doakan diri kita, keluarga kita, doakan negeri kita tercinta Indonesia agar dijaga upah kebangsaannya. Kemudian tetap konsumsi yang halal, jangan yang syubhat apalagi yang haram. Ini zaman fitnah. Banyak orang yang terfitnah dengan agamanya dan dalam agamanya. Semoga Allah nggak buat kita fitnah seperti itu insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.